kenapa aku harus buka stick olinya teman-teman, karena kalian harus tahu yang namanya diesel common rail teman-teman, itu ngelihat mesin sehatnya itu dia dari stick olinya teman-teman. Karena di sini ketika ada mungkin cipratan oli yang terlalu tinggi, karena kompresi diesel itu kan tinggi ya teman-teman, jadi ketika itu dia muncrat keluar, ya mungkin mobil itu kurang sehat lah teman-teman ya. Mobil-mobil yang usianya 15 sampai 20 tahun itu yang penting kondisinya teman-teman. Jadi kalian jangan anggap wah ini di marketplace lain lebih murah dan lain sebagainya lebih murah, tapi kalian harus kembali lagi teman, kalian juga harus lihat kondisi ya teman-teman ya. 2009 seperti ini, 2010 dia masuk ke yang pre-facelift, facelift kedua ya teman, masuk ke generasi kedua, yang generasi 2KD dia masih bisa survive. Guys, selamat sore. Di sore hari yang cerah ini teman, tapi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang seperti ini mungkin ya kurang cerah sedikit lah teman-teman ya. Ya kita tetap menjalani seperti hari-hari biasa teman-teman. Yang penting kalian harus selalu sabar, menjiwai apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, pasti itu akan selalu ada hasilnya ya teman-teman. Gak usah khawatir gitu teman-teman ya. Oke, back to the topic teman-teman. Di belakangku ini teman-teman sudah ready ya teman-teman, sudah ready. Ini aku barusan dapat dua mobil ini sekitar seminggu kalau enggak 2 minggu yang lalu teman-teman. Mungkin ini barusan bisa tayang karena ya mungkin ada beberapa hal yang aku harus benar-benar sedikit ya teman-teman. Oke, lebih detailnya teman-teman tak tunjukin. Kalau yang plat AD itu teman-teman itu tahun 2010 teman-teman, tahun 2010. Kalau yang ini teman-teman ini 2009. Jadi bicara tentang Toyota Fortuner teman-teman, di tahun 2006 itu adalah Fortuner generasi pertama teman-teman ya, masuk ke 2009 seperti ini. 2010 dia masuk ke yang pre-facelift, facelift kedua ya teman, masuk ke generasi kedua itu teman-teman. Gini, yang bikin menarik teman-teman, kembali lagi 2KD itu memang apa ya, bicara mobil yang lebih one tech, tapi dia mau digempur apapun kondisi ekonomi dia nggak bakal bisa goyah teman-teman. Contoh satu, kalian mau zaman covid, sekarang resesi dan lain sebagainya, peminatnya masih banyak guys ya, peminatnya masih banyak. Karena kenapa? Satu teman-teman, dari bahan bakar teman-teman, kaum subsidi ya toh, ketoke numpaknya Fortuner ya toh, tapi ada barcode solar nah itu berbeda, subsidi dia masih bisa terima teman. Yang kedua after sales yang ketiga yang spare part itu masih sangat-sangat terjangkau guys gitu. Jadi di bagaimanapun memang untuk Fortuner ini, apalagi ya Innova lah, 2KD sejenisnya Fortuner, Innova itu yang generasi 2KD dia masih bisa survive. Nah maka dari itu teman, contohlah seperti Toyota teman-teman. Jadi dia tuh bagaimana dia tuh tetap bisa survive di apapun kondisinya di hidup ini teman-teman ya. Dihantam kanan kiri atas bawah dia bisa survive teman-teman, tetap bisa dinikmati dan tetap bisa di-provide oleh apapun itu teman-teman ya. Oke, kita lihat ini teman. Yang menarik dari Fortuner ini teman, di tahun 2010 ya, kita hitung sudah 16 tahun. Yang paling menarik teman dia nih, dia masih full kaleng semua teman. Jadi artinya mobil ini dia tidak ada bekas laka ataupun dempulan yang terlalu tebel, beda lah teman. Karena pada prinsipnya mobil-mobil tahun 2010, mobil-mobil yang usianya 15 sampai 20 tahun itu yang penting kondisinya teman. Jadi kalian jangan anggap wah ini di marketplace lain lebih murah dan lain sebagainya lebih murah, tapi kalian harus kembali lagi teman, kalian juga harus lihat kondisi ya teman ya, dari segi body, overall dan lain sebagainya. Kalian harus tetap bisa menilai secara bijak teman-teman ya, karena bagaimanapun mobil itu juga ada value-nya teman-teman. Tidak asal oh ini Fortuner harganya segini tahun segini, nggak bisa teman-teman. Penilaiannya itu terlalu harus objektif juga lah teman-teman ya, nggak bisa subjektif. Tahun 2010 sekian, tipe ini sekian, nggak bisa teman-teman. Oke, kita lihat yuk Fortuner 2010 generasi kedua pre-facelift teman. Kita lihat dulu apa namanya untuk tampilan bodi secara keseluruhan dari sasis pun itu sebenarnya sama teman-teman. Sampai yang ke 2015 generasi VNT itu sama teman-teman. Cuman yang membedakan kalau yang 2010 10 itu bagian kap, headlamp, grill depan, bumper
vendor itu pasti ada perbedaan, cuman secara garis besar Fortuner 2006 sampai 4 body time apa ya istilahnya itu, body time-nya itu hampir sama teman-teman. Dari sasis body itu bentuknya sama, dan interiornya pun looks-nya juga tetap masih sama lah teman-teman. Nggak ada yang terlalu signifikan perbedaan gitu, nggak ada teman. Kecuali kalau kita melangkah ke generasi yang berikutnya yang VRZ teman-teman, itu juga udah beda teman-teman. Oke, kita lihat yuk teman-teman interiornya dari Fortuner 2010 generasi kedua teman-teman, pre-facelift. Oke. Yuk Win, lihat Win. Guys, mungkin secara looks untuk interior mungkin hampir sama kalau kalian tahu Innova 2KD yang tipe V teman-teman. Jadi dari apa namanya setirnya dan apa namanya hood panel dan lain sebagainya itu mungkin hampir sama ya teman-teman, kayak tipe V, karena pada dasarnya secara kelas ini tuh sebenarnya sudah di atasnya Innova teman-teman. Makanya ketika Innova itu yang tipe V itu looks interiornya itu akan sama persis dibuat seperti mobil Fortuner gitu teman ya. Apalagi enak ya bicara mesin gini, 2KD kembali lagi teman, kayak tadi aku ngomong dari yang pertama, 2KD itu one tech teman ya. One tech dari mesin apapun harga itu dia tuh one tech. Kita lihat mesinnya teman, karena di tahun segini teman pasti kalian yang paling krusial adalah mesin ya teman-teman. Tak liatin teman, gila mesin ini tahun 2010, berarti sekitar 16 tahun lah, 16 tahun yang lalu sampai sekarang kondisi mesin masih sangat-sangat seger ya teman. Nah, kalian lihat nih teman, kalian lihat kenapa aku harus buka stick olinya teman-teman, karena kalian harus tahu yang namanya diesel common rail teman-teman, itu ngelihat mesin sehatnya itu dia dari stick olinya teman-teman. Karena di sini ketika ada mungkin cipratan oli yang terlalu tinggi, karena kompresi diesel itu kan tinggi ya teman-teman, jadi ketika itu dia muncrat keluar ya mungkin mobil itu kurang sehat lah teman-teman ya, maksudnya kurang, memang harus waktunya dia untuk refresh ulang. Cuman kembali lagi teman yang tak tunjukin, tahun segini mobil sudah masih fresh, masih oke semua, cuman dari untuk masalah tulang dan lain sebagainya juga bebas tabrak dan laka banjir teman-teman, jadi aman semua lah teman-teman ya. 2010 loh guys, 2010 mesin kayak gini kurang worth it apa sih sebenarnya ya enggak. Di samping memang aslinya mobil ini ketahanannya memang yang namanya 2KD ya pasti lebih tinggi lah teman-teman daripada generasi-generasi yang akan datang juga teman-teman ya. Oke, untuk apa Win review umumnya ya. Nah gini teman-teman, oh iya aku sampai lupa, sampingnya ada 2009 teman, secara basic sama teman, cuman beda tahunnya aja teman-teman ya. Nah cuman kalian bisa lihat nih teman-teman, ini mobil yang sudah ready teman-teman, Fortuner 2010 ini udah ready, sudah ada beberapa panel yang sudah tak cat, dan yang ini lagi proses teman-teman ya, kalian proses detailing lah kalian teman-teman ya. Ini kondisi mobil masih satu step teman-teman ya, mobil satu step, bannya seperti ini teman-teman ya. Tapi kembali lagi teman-teman, berarti kalau di 2009 berarti 17 tahun teman-teman, tapi kondisinya juga sih masih oke semua teman-teman ya. Oh, masih full kalen semua, nggak ada bekas laka banjir, nggak ada juga teman-teman ya. Mobilnya juga kilometer, jangan tanya kilometer deh teman-teman, kilometer pasti di atas 130, di atas 150, itu hal yang wajar teman-teman ya untuk sekelas diesel. Kita lihat yuk 2009 bedanya kayak apa tuh teman-teman, tak liatin interiornya nih. Sebenarnya karena ini masih satu generasi ya guys, karena ini mungkin aku nggak ada pembanding dari generasi sebelumnya, pada dasarnya mobil ini sama guys, sama aja, bedanya nggak ada terlalu signifikan nih, sama plug karena satu generasi gitu, cuman beda dari tahunnya aja sebenarnya gitu. Ini 2009, yang 11 2010, bedanya sih itu tok sih teman-teman. Jadi secara overall mobil ini ya sama lah teman-teman. Makanya ini sebenarnya tak jejerin dua ini biar kalian tuh ngeliat, oh ini toh prosesnya mobil apa namanya lagi dikerjain sama sudah jadi itu seperti apa tuh teman-teman. Oke, untuk kita masuk lagi ya teman-teman,
untuk masalah harga sebenarnya nggak jauh-jauh beda teman. Kalau ini 2010, ini 2009, mungkin harganya tetap masih di angka 200 kecil teman. Cuman selisih 5 atau enggak 10 juta aja teman. Cuman untuk yang pasti, untuk yang 2009 aku berhitung juga harganya buka berapa. Cuman pasti teman, untuk yang 2000 aku buka di angka 210 juta teman. 210, kreditnya di atas di bawah 200, 195 juta teman ya. Mobil sehat, nggak bebelaka, banjir. Oke ya teman-teman, setnya juga oke lah teman-teman. Mobil tidak nol sped teman-teman, mobil ada beberapa sped, tapi kalian harus tahu spednya tuh sped kualitasnya seperti apa teman-teman. Kalian mau berharap mobil maksudnya kelas gebiar seperti itu tapi anggaran cat 3 juta 5 juta nggak mungkin tuh teman-teman. Cat itu kan banyak, ada furnish, itu kan banyak teman. Jadi kalian grade-grade-nya itu kan kita juga main di situ teman, nggak mungkin asal sembarangan untuk jadiin mobil yang gebiar kayak gini kan nggak mungkin. Oke, sekilas gitu teman, ini apa tak sampaikan ya. Inilah pada Fortuner generasi kedua pre-facelift 2010. Pandangan atau perbandingan lah. Oh, daripada aku beli mobil yang tahun muda mungkin dapatnya kecil atau apa, kalian harus berhitung juga tentang value for money teman. Angka-angka di belakang juga tuh. Ya, spare part, after sales, manajemen stres kan suatu hal dalam hidup kalian. Teman, see you the next time. Semoga kali ini videonya bisa bermanfaat buat kalian dan semoga aku juga bisa konsisten terus untuk video kayak gini teman. Banyak kurang tapi ya dimaklumi lah, kan paham toh kalian, ya ada manusia yang sempurna ya guys ya tapi ya itulah teman-teman, udah gitu aja sekilas sekian dari aku. See you in the next time, kembali lagi dan bye bye, see you.